Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Kita lanjutkan ngaji soal jawab akidah ya, soal jawab akidah. Kita nyampe di halaman 62 ya. Taib. Di sebuah pertanyaan, limadza, kenapa an-nahyu, ada larangan, anit taswiri, dari menggambar, itu dakhilun fil akidah, masuk dalam perkara akidah. Paham pertanyaannya? Kenapa urusan larangan menggambar, melukis itu kok dimasukkan dalam urusan apa? Akidah. Ini kan sebenarnya kan sekedar hanya masalah hukum aja kan, masalah hukum. Tapi kenapa kok dimasukkan dalam bab akidah? Kan larangan menggambar, larangan melukis. Murojaah sebentar, kemarin larangan melukis itu apa coba? Melukis apa? Yang ada nyawa, yang tidak bernyawa boleh berarti ya. Kayak gambar apa? Tumbuh-tumbuhan, batu, yang lainnya nggak ada masalah. Tapi yang ada nyawanya itu baru ada hukum ya, nggak boleh. Kemarin kami jelaskan antara melukis dengan tangan dan antara apa? Teknologi yang berbentuk apa itu? Di foto atau di apa ini tuh? Di thinner atau di apain, nah itu hukumnya itu berbeda. Nah, karena hukum itu berbeda, berarti pembahasan kita di melukis tangan ya, melukis tangan. Melukis yang bernyawa tapi pakai tangan. Ini kenapa kok dimasukkan dalam urusan akidah? Kita nggak bahas masalah hukumnya, sudah dibahas kemarin kan. Cuma yang kita bahas ini kenapa kok dimasukkan dalam bab akidah? Jawabannya ta'alluquhu min jihataini. Sisi terkaitannya itu bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi terkaitannya itu bisa ditinjau dari dua sisi. Ya, jelas ini penting Pak, karena banyak orang yang membaca kitab tauhid tapi dia terkadang belum paham kenapa penulis itu kok memasukkan hadis-hadis taswir ya, melukis itu di dalam kitab tauhid. Ini kenapa? Hubungannya apa kan gitu? Hubungannya dari dua sisi. Al-jihatul ula, sisi yang pertama, inna tauhida, sungguhnya yang namanya tauhid, alla yaj'ala lillahi niddan, tidak boleh menjadikan tandingan bagi Allah, fima yastahiquhu, pada perkara-perkara yang itu memang haknya Allah. Itu namanya tauhid. Jadi kalau itu memang haknya Allah, ya itu berikan ke Allah. Jangan Anda menjadikan tandingan haknya Allah, kamu kasihkan ke selain Allah. Itu namanya bikin tandingan.
Jadi manakala itu haknya Allah, Anda harus berikan ke Allah. Tidak boleh Anda berikan kepada selainnya. Kalau Anda berikan kepada selainnya, berarti Anda menjadikan tandingan bagi Allah. Itu namanya tauhid. Nah, lihat. Terus orang yang melukis itu gimana? Apakah haknya Allah diberikan kepada selain Allah? Atau gimana jawabannya? Itu sebab hakikatut taswiri, hakikat pelukisan. Annal musawwira, bahwasanya orang yang melukis, ja'ala syarikan lillah, dia membuat perserikatan tandingan untuk Allah. Jadi orang yang melukis itu apa? Membuat apa? Tandingan bagi Allah. Fiyadi sifat, tandingannya di mana? Di pelukisan. Di pelukisan. Kenapa coba? Karena berarti kan haknya Allah itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Anda melukis yang bernyawa, berarti apa? Seakan-akan apa? Menghidupkan orang yang mati, yang tidak ada menjadi ada. Haknya Allah itu apa? Mengadakan yang awal tidak ada menjadi ada. Nah, orang yang melukis itu menandingi Allah dari sisi ini. Bisa dipahami? Awalnya kita nggak ada kan, Pak? Terus menjadi ada, dikasih nyawa oleh Allah. Jadilah kayak kita ini. Nah, orang melukis itu kan melukis manusia. Itu berarti apa? Mengadakan yang awalnya tidak ada menjadi ada dan berbentuk persis seperti apa? Yang bermakhluk hidup. Ya. Berarti dari sisi ini Anda itu menyekutukan Allah, Anda menjadikan tandingan bagi Allah. Padahal Anda nggak bisa ngasih ruh, ngasih nyawa. Lho awakmu lho ora iso nggawe nyawa. Lah kok nggawe tandingan bagi Allah. Nah, itu Pak sisi dimasukkannya. Kenapa larangan menggambar itu? Kenapa dimasukkan dalam urusan akidah? Kenapa? Karena masalahnya ini. Karena haknya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, yang ngasih nyawa itu ya Allah. Nah, wong melukis lho kok iso menandingi Allah lho, piye karepmu lho iso to? Iso to awakmu iku ngkei ruh kepada si lukisan yang kamu lukis itu. Nah, itu loh. Mana taswirahu naqisun, padahal pelukisannya itu kurang. Ya kurang sempurna lah. Oh, awakmu aja orang yang lemah. Mana-mana begini sekarang. Pertanyaan, orang yang bodoh membikin sesuatu sempurna enggak? Ya enggak bakal bisa, wong dia aja orang bodoh. Nah, orang bodoh disuruh ngajar, kira-kira hasilnya apa? Ya ora iso wong bodoh. Kan gitu loh. Lah wong bodoh lho kok ngajar, ngono iso. Ya ora iso lah. Pasti kurang karena apa? Dia tidak punya faqidu syai'i la yutihi. Orang yang enggak punya sesuatu enggak bakal bisa ngasih sesuatu. Enggak punya kok. Sedangkan dia enggak punya ruh, bagaimana bisa ngasih ruh? Maka pelukisan manusia itu pasti lemah, pasti kurang. Kenapa? Karena dia enggak punya hak untuk bisa memberikan itu. Nah, itu. Wa taswirullahi, dan pelukisannya Allah ala jihatil kamali, bentuknya sempurna. Nah, paham ini? Jadi kalau ditanya, kenapa hadis pelukisan itu dimasukkan dalam babul akidah? Ngerti jawabannya? Jawabannya, yang namanya tauhid itu apa? Memberikan haknya Allah hanya kepada Allah. Ora oleh hak Allah diberikan kepada selainnya, ora oleh.
Haknya Allah yaitu menghidupkan. Itu hanya Allah. Yang ngasih ruh itu kan hanya Allah tuh. Nah makhluk ini loh orang duwe hak. Ngekei ruh, ngekei nyawa. Nah kok melukis yang bisa bernyawa lo karena lu piye? Awakmu itu orang duwe hak untuk menghidupkan, memberikan roh, itu orang duwe hak. Lah kok Anda melukis suatu lukisan yang mana lukisan itu apa? Bernyawa. Nah ini bentuk Pak, bentuk tidak mentauhidkannya Allah dari sisi ini. Orang yang melukis itu masuk dalam kategori kesyirikan itu dalam sisi ini. Bisa dipahami enggak? Yang kedua, kenapa larangan melukis itu dimasukkan dalam bab tauhid? Berapa banyak sebab kesyirikan itu melalui apa lukisan? Melalui lukisan. Terjadi pada kaum Nuh Pak dulu. Lata, Uzza, wa Manata. Itu coba awali coba. Mereka tuh orang-orang soleh. Lalu mereka mati, terus dibikin apa? Patung-patung. Niat awalnya apa? Mengingatkan kebaikan mereka dan kesolehan mereka. Ya wis, setan ngasih bisikan. Berujung dari mereka melukis, menggambar mereka semuanya disembah nggak selain Allah. Nah, kenapa larangan melukis ini dimasukkan di dalam bab tauhid? Dimasukkannya karena akibat orang-orang yang bernyawa itu dilukis menyebabkan mereka itu akan disembah selain Allah. Paham apa lagi? Dong apa? Yes. Al-jiasaniyatu sisi yang kedua, inna taswiro sesungguhnya pelukisan wasilatun sebuah sarana min wasaili syirki dari sarana-sarana kesyirikan. Wasirku wa wasailuhu kesyirikan dan sarana-sarana kesyirikan yajibu bidua wajib dibendung Pak. Wajib. Jadi membendung itu enggak kesyirikannya tok, tapi apa? Sarana menuju ke kesyirikan itu wajib dibendung. Kenapa? Li'annaha karena sarana-sarana itu tufdi bisa menghantarkan bin nasi kepada manusia ilal isyraki untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zina dilarang. Sarana ke zina ya dilarang. Sarana kaya apa? Pertemuan laki-laki perempuan ya enggak mahramnya, berdekatan laki-laki dan perempuan, teleponan laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya, itu harus dihindari itu. Karena ini termasuk sarana menuju ke perzinaan. Sarana menuju ke zinaan. Apapun yang itu mengarah kepada perbuatan zina tetap dilarang. Syirik dilarang. Sarana menuju kesyirikan ya dilarang. Gitu loh. Lalai kepada Allah dilarang enggak? Sarana untuk lalai ya dilarang. Kayak HP. HP itu kalau sarana lupa sama Allah dilarang. Mau sarana kok. Ya ora. HP durhaka sama orang tua dilarang enggak? Kalau HP itu sarana durhaka sama orang tua dilarang main HP. Mau sarana kok. Nah, apa sarananya HP durhaka? Ya kalau anak-anak dari pondok wis HP-an disuruh orang tua gelem apa ora? Hah? Gelem apa ora kalau disuruh orang tua? Gak gelem, Pak. Ya open karo HP ini, bikin stres orang tua malah. Dilarang juga. Makanya HP dikondisikan sesuai dengan kebutuhannya aja. Nah kayak tadi
Gambar ini melukis apa hubungannya dengan tauhid? Ya hubungannya erat. Ditinjau dari akibat adanya pelukisan terjadi kesyirikan. Nah, coba sampean ngelukis wong soleh di pelabuhan itu sapa sing paling soleh gitu. Lho kuburane lho Pak, kuburane diketokno iku ya wasilah lho itu. Orang soleh saleh Pak. Kalau kuburannya sampean no ketok gak ketok ora ono masalah, ora ono masalah Pak ya. Tapi orang soleh. Makanya kenapa kuburannya Nabi itu nggak bisa ditampakkan masalah. Wong di apa? Di dinding 6 lapis saja masih apa? Masih banyak kesirikan. Apa mana? Dibuka, dikubur, dipakai ya tambah masalah. Jelas ya ini, jelas ya. Ada pertanyaan seputar ini? Yeah. Ada yang mengatakan lukisan makhluk bernyawa asalkan tidak penuh, artinya tidak lengkap, itu boleh. Karena apa? Tidak mungkin orang hidup itu hanya separuh, misalnya kelihatan setengah badan. Nah, apa itu termasuk? Itu dirinci kalau secara hukum. Assalamualaikum. Masalah. Ini yang kemarin bahasa Inggris kemarin ini ya. Anak durhaka itu ya. Khairisal. Ini kemarin di sinema, di drama pesantren bahasa Inggris sama bahasa Arab. Kamu jadi apa? Anak durhaka ya. Masya Allah. Tapi nggak sungguhan kan? Atau malah taat kan? Oh iya, ngono maksudnya. Khairisal. Dirinci 2 rincian Pak. Kalau itu di bawahnya kepala, ya kan, itu bisa diterima. Kalau di atasnya ada kepala utuh, nggak bisa diterima. Karena kata Rasul, innamas suratu ra'suha. Sesungguhnya yang paling penting di dalam gambar itu kepalanya. Jadi kalau dia mewujudkan kepalanya tok, itu sudah menjadi gambar. Dan itu dihukumi utuh. Bisa dipahami Pak? Makanya foto itu kan setengah badan toh Pak. Setengah badan ini soalnya itu atasnya. Lah itu yang dianggap kepalanya memang. Still. Tapi kalau di bawahnya tanpa kepala dirinci. Engko nang digawe canom-nom iku nggawe wong wedok ya kan? Ditelanjangi, mari ngono dihilangkan kepalanya kan bayang nggak ini? Kan bukan manusia. Dihilangkan kepalanya berarti bukan manusia, dirinci Pak. Dia memang bukan gambar manakala tidak ada kepalanya. Tapi boleh ataukah tidak boleh butuh rincian. Kalau sekedar hanya ya tidak berbau kesyirikan, berbau maksiat nggak apa-apa. Tapi kalau walaupun nggak ono kepalai, tapi ini bisa berbau kemaksiatan, maka ada hukum nggak boleh. Jadi nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak bisa itu rincian. Seorang yang bisa ngerinci itu berarti menunjukkan pemahaman dalam agama. Kalau dia nggak bisa ngerinci hukumnya, ya oleh, nggak bisa dirinci dengan rincian tadi. Paham jenengan? Jadi gambar itu kalau cuma ada khilaf di antara para ulama kayak gambar wujud utuh Pak, tapi nggak ada di dunia. Kayak apa? Kayak serigala terus apa? Serigala? Ya, pokoknya nggak ada di dunia, tapi dibikin ada gitu loh. Nah itu apakah boleh atau enggak? Ini 2 pendapat di antara mereka. Ada bilang boleh, ada nggak bilang boleh. Ada mengatakan kenapa nggak boleh? Karena tetap itu bernyawa. Ada mengatakan kenapa itu kok diperbolehkan? Karena nggak ada wujudnya di dunia. Mau dikasih ruh apa nggak ada wujudnya di dunia? Jadi ada 2 versi di antara para ulama. Tapi kalau foto untuk
Kan foto kan beda babnya, nggak melukis Pak. Jenengan kemarin ikut nggak? Kita kan babnya kan melukis. Kalau foto kan beda bab. Walaupun begitu tetap kita jangan bermudah-mudah dalam memfoto. Jangan bermudah-mudah dalam memfoto. Sekarang ini dikit-dikit foto. Dikit-dikit foto. Aduh. Selfie. Itu hati-hati loh. Walaupun sebagian mengatakan itu boleh, sebagian mengatakan boleh Pak ya. Tapi harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan kok dipermudah, masih kena hukum larangan haram lah, bahaya toh. Ini sekarang yang dari Yaman dulu-dulu teman-teman anak yang awalnya haramkan foto ya, saya kira membolehkan foto, mari ngono menggampangkan, dikit-dikit selfie, dikit foto. Ego piye di foto boleh kalau dibutuhkan lah. Ojo kok dikiwe gampang, gampang. Karena masalahnya itu hukumnya masih berat, berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hukumnya mengedit foto? Mungkin wajahnya pakai putih, hidungnya dimajukan. Itu dirinci, Pak. Kalau pengeditan foto ada unsur penipuan, hukumnya haram. Contoh, sampean pengen ngelamar nih. Ngelamar pengen nikah maneh sampean contoh. Oh, pesek kok amin iku piye? Gak bahaya ta? Emang contoh ae. Wis diamini. Waduh. Semangat tenan kalau bab pengen nikah maneh. Ora susah to piye. Nah, setelah itu foto kan diedit. Awalnya sudah bangir di bangirno, awalnya tua di nomno, ya itu jadi unsur penipuan. Orang oleh karena penipuan. Tapi kalau jenengan sekedar apa? Sekedar apa? Ya dolenan atau ya dolenan atau wae, ya. Koleksi apa? Ono koleksi barang ya. Koleksi foto ya. Ya artinya kalau itu memang permainan, terus ngapain permainan kok antum lakukan gitu kan? Atau pengen dicoblos apa sini? Pencoblosan itu kan kelihatan gambarnya kan ganteng-ganteng tuh, padahal apa? Yo orang ganteng asli dia cuma digiring ganteng kan? Ya kalau sekedar ketok adalah Anda ini adalah apa? Ya tinggal niat kamu apa kan gitu. Kalau niatnya apik insya Allah jadi apik. Kalau niatnya elek ya jadi elek. Lama-lama lebih niat gitu. Tapi saran saya wis ora seke edit-editan wis. Apa ono nih. Tapi kalau hukum pesek menjadi dimancungkan itu ada hukum tersendiri jadinya. Merubah ciptaan Allah, fal yughayyiruna khalqallah. Termasuk misinya iblis adalah apa? Supaya anak Adam ini merubah ciptaannya Allah. Sing elek tadi sing bangir jadi pesek jadi bangir. Ini kan merubah ciptaannya Allah. Ya sudah biasa aja lah. Orang sakit dirubah-rubah. Bisa dipahami nggak ini? Paham insyaallah? Aman? Yes. Terusnya, mata takunul mudahatu fit taswiri kufra. Mata kapan takunul mudahatu adalah mudaha itu artinya apa? Menandingi. Kapan menandingi? Fit taswiri di dalam pelukisan, kapan pelukisan yang itu dikategorikan menandingi, itu kufron, dihukumi kufur.
Ya. Dah. Jadi kapan menandingi pelukisan Allah kan hadisnya kan ada Pak. Kenapa pelukisan itu dihukumi haram? Karena ilahnya menandingi ciptaannya Allah, ya kan? Anda membuat makhluk hidup, melukis makhluk itu kan apa? Menandingi ciptaannya Allah. Nah, kapan menandingi ciptaannya Allah koyok ini mau dihukumi kufur? Pelakunya bisa kafir loh. Dong apa lagi? Loh ini pendetilan ilmu loh ini. Ini disiplin ilmu butuh diasah, didetilkan. Kapan apa tadi? Menandingi ciptaannya Allah. Itu kapan iso pelakunya dihukumi kafir? Perbuatannya kufur itu kapan? Jawabannya yakunu kufran fi halatain. Itu menjadi kufur di dua keadaan. Dua keadaan ini kalau terjadi pada seseorang, maka perbuatannya kufur, pelakunya bisa kafir. Di dua keadaan. Jadi orang melukis ciptaannya Allah, melukis ya. Melukis orang-orang yang melukis makhluk hidup, itu bisa kafir. Di dua keadaan. Pertama, al-halatul ula ayyusawwira, dia melukis sonaman patung. Liyu bada, tujuannya untuk diibadahi. Anda tahu, Anda membuat patung ini untuk diibadahi. Ngerti awakmu? Ente contoh nih, ada orang datang ke ente, Pak, aku gawe patung ini. Aku pangkatnya ibadah na patung itu. Oke Pak, oke, kan? Lo aku bikinkan, padahal ngerti apa? Patungmu itu akan disembah. Maka perbuatan kamu itu apa? Kufur, Pak. Dan bisa jadi, Anda bilang bisa jadi ya, bisa jadi Anda kanut bisa menjadi kafir. Anda bilang bisa jadi, Anda bilang ya, bisa jadi. Itu kata-kata ini direnungkan loh ya. Anda tidak ngecap wonge kafir langsung kan. Tapi bahasa saya, bisa jadi dia itu kafir. Ya kayak aku gewekno patung opo lah gitu kan. Kan ada itu. Patung sapi atau apa ya kan. Sembah selain Allah. Baik. Au yusawwira ilaiha liyubada. Atau dia yusawwira itu apa? Membikin rumusan. Dia enggak gambar, tapi yang bikin rumusan. Kung ini insinyur ya, insinyur gini. Nah, insinyuri senggewe apa? Arsiteke, ada pelaksanae, ono arsiteke, iku kabeh kedua-duanya bisa jadi perbuatan kufur. Selama dia tahu kalau itu dijadikan sesembahan selain Allah. Nangge sapi gede lho, ora ono arsiteke, ora ono apa? Ora ono kaidahe, ora ono apa jenenge? Konsepe, ora mungkin lho. Ono konsepe, ada pelaksanae. Kayak apa? Ka'anna li ahlil budiyati surata Buddha. Au yusawwiru lin nasara al-masiha, kayak pemeluk agama Buddha membikin gambar patung Tuhannya, atau orang Nasrani membikin patung Nabi Isa. Ini kan jelas-jelas disembah kan selain Allah, baik arsiteknya atau
sananya. Ini dihukumi perbuatannya kufur. Jelas insyaallah Pak ya? Falhasil kesimpulan, fatasbiru ma yu'badu min dunillah, melukis apa saja yang akan disembah selain Allah, ma'al ilmi bi annahu yubad, dengan syarat dia ngerti lukisan itu akan disembah. Ngerti Pak? Ini akan disembah itu ngerti, tapi dia melukis. Fahadha kufur, maka ini hukumi kufur. Wes, dong warai. Tadi tidak hanya agama Buddha atau agama Nasrani saja, orang Islam pun kalau dia ngerti pelukisan ini akan diibadahi selain Allah, dan dia tahu itu, dan dia melukisnya, membuatnya, maka perbuatan dia perbuatan kufur. Dong warai. Bes. Kadang ada drama yang mengatakan yang penting tujuannya tidak. Itu gimana? Loh, itu kan lucu. Tujuan dia yang penting enggak, tapi secara kenyataannya di ibadah terus bi. Contoh nih. Hah? Apa? Lagi kan gini, ini gambarnya gini. Yang penting tidak nih. Lagi kan seperti niatnya kan betul. Kan niatku itu kan enggak enggak diibadahi. Oke, niatmu ngewe enggak diibadahi. Wis sak jalur Pak sama kita kan. Niatku bikin ini adalah enggak diibadahi. Terus pertanyaannya harus ada orang ngomong gini, Pak, bikinkan saya patung. Mau tak letakkan di rumah, mau saya sembah. Terus bisa men. Berarti kan ya urusan dia kan gitu kan Pak ya. Wong yang penting aku ngewe enggak untuk itu. Pertanyaan orang, lo datang ke inti dengan tujuan ini, tolong bikinkan. Terus Anda bikinkan. Berarti kan sesuai dengan apa? Tujuannya orang itu kan. Terus mau diapain? Kecuali begini. Anda memang bikin untuk seneng-seneng, lukisan kucing atau apalah, ya kan? Gak ada unsur disembah selain Allah. Terus kemarin ngono, kucingmu ku hilang, patungmu hilang, terus disembah. Itu baru benar. Baru benar. Artinya baru benar niat kamu sempetin gak disembah. Bukan berarti itu boleh Pak, tapi kita tetap Anda gak dikatakan berbuat kekufuran. Tapi masalahnya kasusnya apa? Ini lo datang ngomong ke inti, bikinkan aku patung model koyok ini, nanti saya akan sembah patung itu. Terus atau kayak mengelak niat itu kan gak koyok ngono. Gimana niat gak koyok wong orang itu datang ke inti, ke Anda, dan tujuannya disampaikan kok. Lalu Anda mau berkilah kayak apa? Gak bisa lah. Itu namanya bujuan. Lo niatku orang koyok ngono. Lo niatku piye wong jelas orang datang menyampaikan niatnya terus Anda membikinkan untuk dia. Terus gimana niat kamu enggak untuk itu, kenapa kan itu? Aku nyari duit gitu kan. Enggak nyari duit ya. Lah pakai jelas dipakai untuk selain Allah. Ya jelas tolong menolongnya jelas, tapi itu kufur jelas. Oh jelas dipakai untuk selain Allah kok. Pokoknya patung apa lewat gambar atau lewat apa wae. Kalau itu disembah selain Allah loh. Bawa foto, bawa lukisan, pokoknya dipakai selain Allah Pak. Disembah. Atau terus selain Allah. Tahu ya? Ayo yang kedua. Al-halatu saniyatu ayyusawwira as-surata. Dia melukis suatu lukisan. Ini syiriknya wayasum, dan dia menyangka anna ahsan min khalqillah. Ciptaanku, lukisanku luwe apik ketimbang ciptaane Allah. Ini kufur apa enggak ini? Kok kufur? Bukan sekedar menandingi, menyatakan apa?
ciptane luwih apik. Awakmu opo luwih apik? Nah, jelas ini. Amma al-mudhahatu bit taswiri fi ghairil halatain. Adapun pelukisan, penandingan di dalam pelukisan di selain dua keadaan tadi, fahadza la yukhrijuhu minal millah. Ini nggak bisa mengeluarkan dari agama. Jadi ini nggak bisa dikatakan kafir atau kekufuran di selain dua keadaan tadi. Tapi tetap hukumnya haram, ya jelas. Tapi itu bukan sebuah kekufuran, betul nggak? Di selain dua keadaan tadi, ya penandingan kepada Allah dalam pelukisan, selain dua keadaan tadi itu nggak mengeluarkan dari Islam. Tapi hukum tetap hukumnya haram. Jelas insya Allah. Ada pertanyaan tadi ini? Kaladi semisal orang yarsumu melukis biadihi dengan tangannya, awayan hatu atau memahat timthala membikin patung, dipahat bikin patung, fadi kabiratun minal kabair, dosa besar, wa sahibhu mal'unun, pelakunya dilaknat, wa mutawa'adun, diancam binar dengan api neraka, tapi nggak keluar dari keislamannya, tetap dosa besar, memahat patung. Begitu aja, memahat patung. Ya, tapi bukan dijadikan penyembahan selain Allah. Dan dia nggak mengatakan ini lebih baik daripada ciptaan. Nggak ngomong begitu, Pak. Maka ini tetap dikategorikan dosa besar, tapi tidak kufur dan mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Udah ngomong nggak ini? Jelas? Ada pertanyaan? Aman ya? Lanjut. Ya. Biasanya ada kursi yang kakinya itu berbentuk macan gitu, itu termasuk patung nggak? Macan. Iya. Kaki apa? Kursi, ada kursi meja itu yang kakinya itu bentuknya macan gitu. Itu kan juga dipahat bikinnya itu. Ya kalau itu bentuknya kayak macan ya berarti sama hukumnya no. Patung berarti. Ya iyalah. Kalau itu berbentuk macan. Berbentuk macan. Tapi di situ kan ada unsur menghinakan itu. Ya podo ae menghinakan, tapi itu kan macan. Kalau penghinaan orang ngono. Penghinaan itu ada pembahasan khusus. Dan kayaknya bukan penghinaan, malah jadi apa? Kewibawaan. Kalau enggak ngapain dibikin koyo ngono, mereka singgah sana, macan kok. Singgah sana kan ada macan. Iya. Iku bahaya iku, malah tempat tidur barang dia. Iku ono apa iku nonyol apane yo. Iya. Ka oleh hati. Ono seputuki ngaji iki. Iya, ditutuki ku. Lo, gak ana unsur apa-apa. Iya, kan. Ya bahaya ta. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, ala tada suratan illa tomasta, kata Rasul. Rasul itu menyuruh kepada aku tidak boleh meninggalkan suatu gambar, suatu patung, kecuali saya harus apa? Tomasta, diruntuhkan, dimusnahkan. Ini dalil sesuatu yang berbentuk patung, gambar, itu tidak boleh dibiarkan, harus dihancurkan. Nah, Anda sebagai suami, sebagai pemimpin, hancurkan itu orang masalah kan ya. Berbeda dengan anak dari pondok ya kenceng-kenceng ya. Orang tua guru ngaji, wis ono ditutuki kabeh ngono ae. Ono pajangan-pajangan kayak sampean nggih pajangan pernikahan, barang foto-foto ngono wis ora seke ngono kuwi iku. Iku kalau pendapat yang agak sedikit kuat, sedikit keras, sedikit ya hati-hati itu gak oleh.
buat kabeh ku pajangan-pajangan gambar-gambar. Kecuali foto presiden kita gak oleh iku. Iku ono hukum khusus iku. Kalau itu diwajibkan oleh pemerintah, maka gak boleh diambil. Al-masyaqqata tajlibut taysir. Apa? apa? Ya kan kalau kan bukan jadi pemerintah kita nggak perlu lah. Yang jadi presiden kita aja. Ya Pak Jokowi kan presiden kita. Ada khilaf kalau untuk anak-anak. Hadis Aisyah membolehkan, sebagian membolehkan bagi anak-anak menggambar, melukis itu untuk anak-anak. Tapi kalau bisa dijauhi. Nanti ada khilafannya di antara mereka. Ambil yang aman-aman aja lah, yang kurang aman-aman nggak perlu. Walaupun ada khilaf di antara mereka. Yes, nah, aman. Yes, putar gambar. Oke. Masalah saya keluarga saya sendiri, Pak. Itu betul-betul saya ringkas semua. Terus kadang-kadang dipasang lagi. Saya ringkas lagi. Jenengan jadi apa? Ya Allah kalau kemenang dia kau usah diringkas dibuang wae no. Pasang lagi saya turunkan lagi. Jenengan kepala keluarga. Kepala keluarga kan pemimpin. Iya, kadang anak terlalu pinter bantah wong tua lah. Iya, ngajimu tuh kondi ngono. Iya. Sementing Anda kepala tadi. Beda dengan kasusnya anak ke orang tua. Harus rifqun walin, lemah lembut. Kalau pemimpin itu orang perlu lemah lembut, pemimpin kok punya kekuatan, punya tangan. Mereka harus patuh dengan pemimpin. Walaupun ya bagusnya di adu argumen gak apa-apa, tapi kalau kan di tangan jenengan. Ya, paham Pak? Jelas? Semono cocok ngaji suwi nang hewa-hewa lah piye. Gak bahaya ta. Ngaji kok piye. Oh ngaji kok butuh dipraktekno, ora kok ngaji terus hewa-hewa terus piye. Kita lanjut ya. Limada kenapa kasratul halafi billahi maniyun. Kenapa memperbanyak sumpah dengan nama Allah itu dilarang. Dikit-dikit wallahi, dikit-dikit wallahi. Demi Allah, demi Allah. Oh, ben saupil demi Allah, sakjane demi Allah. Demi Allah tok wae. Iku dilarang iku. Kenapa kok dilarang? Kan omongan apik kan, ya enggak? Omongan apik. Kenapa kok dilarang? Jawabannya jelas. Allah itu agung, Pak. Kalau sampean dikit-dikit ngomong demi Allah, berarti Allah jadi apa? Jadi apa? Jadi nggak ada harganya. Sekarang gini, Anda sesuatu yang berharga itu nggak Anda keluarkan kecuali dibutuhkan, ya enggak? Sekarang ini kiai ini. Kiai itu kan itu dia keluar manakala dibutuhkan aja. Tapi ketika dia nggak dibutuhkan keluar ngomong, itu nggak ada harganya jadinya. Bisa dipahami nggak itu? Maka istrimu itu kalau itu berharga nggak akan keluar kecuali pas dibutuhkan aja. Kalau perempuan suka keluar, orang harganya jadinya. Itu loh Pak, sesuatu yang sering kelihatan itu jadi nggak ada harganya. Batal dia itu berharga. Makanya istri itu disuruh di rumah itu karena berharga.
Bukan karena terkurung, enggak. Karena berharganya kamu itu di rumah. Karena Anda itu berharga. Soalnya berharga, makanya ngomawai. Tidaklah boleh keluar kecuali dibutuhkan. Karena saking berharganya kamu. Nah, dewe-dewe lagi karena kurang berharga gitu, makanya gitu loh, Pak. Bahasa kan ngono ta. Baik. Wa min kamalit tauhidi, termasuk kesempurnaan tauhid. Allah yaj'alallaha urdatan li aimanihi. Tidak boleh Allah itu dijadikan urdatan, bahan apa? Bahan untuk sumpahnya dia, bahan untuk bahan untuk menguntungkan dia pada sumpahnya dia. Jadi orang yang mentauhidkan Allah itu justru karena saking agungnya Allah, dia nggak bakal menggunakan Allah kecuali memang dibutuhkan aja. Jangan Allah dijadikan urlatan li aimanihi, barang keuntungan di dalam sumpahnya dia. Faida ba'a, apabila dia jual beli, bil halifi, sumpah. Wa idastaro, kalau dia membeli, istaro, membeli dengan sumpah. Kan gitu Pak ya. Dodolan demi Allah. Kulaan sakmene demi Allah. Tuku sakmene demi Allah. Apa? Jadi demi Allah ini kanggone apa? Kanggone keuntungan dunia. Berarti kan murah Allah. Anda bikin murah. Lah Anda katanya ahlu tauhid. Yang namanya ahlu tauhid itu mengagungkan Allah. Yang namanya ahlu tauhid itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada, oleh karena ini ja'a fil hadisi, datang dalam sebuah hadis dari sahabat Salman inda Tabrani, salah satu ada 3 orang, la yukallimuhumullah, Allah enggak akan mengajak bicara dengan mereka, wala yuzakihim, ada wala itu ulang itu, wala yuzakihim, dan Allah tidak mensucikan mereka, walahum adzabun alimun, dan bagi mereka azab yang pedih. Apa itu? Usyaimitun zanin. Usai tahu? Wis tua rentah tapi berzina. Itu dosa besar, Pak. Tua rentah tapi berzina. Kenapa? Wis tua iku harusnya orang-orang sawate. Iki sawate sik kenceng zina bisa. Wong tua iku wis ambu lemah malah berzina. Makanya dikatakan apa? Dosanya dosa besar, lebih besar lagi daripada zina biasa. Yang kedua, wa'ilun mustakbirun, wong miskin tapi sombong. Sugih sombong itu sik mending ana di sombongno. Kalau wong miskin malah sombong, makane dosane luwih gede ketimbang wong kok sugih tapi sombong. Sugih tapi dosa, Pak. Tapi sik mending ada yang disombongkan. Iki kiri sombong bisa. Yang ketiga, warajulun, seorang laki-laki, ja'alallaha, dia menjadikan Allah bidha'atahu sebagai barang dagangan. Allah digiwe barang dagangan. La yastari illa biyamin, enggak beli, enggak membeli kecuali dengan sumpah. Dan tidak jual kecuali dengan supaya laris demi Allah. Apa? Beli barangku ini. Kan itu kan harus dibeli, Pak. Kalau dia sudah bilang demi Allah. Demi Allah aku beli barangmu. Kan mau nggak mau kan harus diberikan. Karena dia menyebut nama Allah. Dan itu dibikin barang murahan. Dikit-dikit ngono, dikit-dikit ngono. Tapi boleh suatu ketika Anda memakai itu boleh. Ketika dia sudah menyebut nama Allah, Pak, Anda harus beli. Bukan melihat orangnya, tapi melihat nama Allah yang disebut di situ. Contoh nih, memang anak nggak pernah, contohnya anak nggak pernah memakai nama Allah, Pak. Suatu ketika saya butuh dengan barangnya jenengan. Demi Allah, anak butuh barang, anak beli barang.
Kalau dia sudah menyebut nama Allah dan sedangkan Anda mentauhidkan Allah, Pak, hendaknya Anda lepas. Ketika Anda minta bantuan jenengan, dan saya nggak menyebut nama Allah di setiap keadaan itu, dan Anda butuh itu bantuan Anda demi Allah, Anda minta bantuan Anda. Karena dia menyebut nama Allah, Pak, Anda usahakan bisa membantunya. Bukan karena orangnya, tapi karena apa? Nyebut nama Allah. Orang yang mentauhidkan Allah itu harus dibantu karena dia menyebut nama-nama Allah. Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nggak boleh dibikin apa? Bahan murahan. Anda akan jatuh pada dosa besar. Paham murah? Baik, sampai di sini insyaallah.